Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah kepada kita sehingga pada hari ini Rabu 23 Oktober 2023 kita masih diberi kesempatan dan diberi kelancaran dalam rangka diseminasi pemahaman dan pengalaman penerimaan budaya positif. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Kalijaran 01 Ibu Sus Erna Windartati SPDSD, yang saya hormati penyelenggara diseminasi Ibu Sukiem Mindariah SPDSD MPD, serta hadirin yang berbahagia. Acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif Rabu 25 Oktober 2023 dimulai. Untuk mengawali acara ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Mengingat acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari rekan kepala SD Negeri Kalijaran 02 kepada beliau Ibu Sus Erna Windartati SPDSD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan rekan kepala sekolah sekaligus CGP Angkatan 9 Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Ibu Sukiem Mindariah,
rekan-rekan guru baik dari SD Kalijaran 1 dan Kalijaran 2 yang hadir di acara hari ini yang sangat kami banggakan dan sangat kami hormati. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih diberi kekuatan untuk melaksanakan tugas kewajiban. Nah, pada saat ini kebetulan kita diundang dalam acara diseminasi budaya positif. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya tergolong umat beliau yang akan mendapat syafaat di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang sangat kami banggakan, pada kesempatan kali ini kita merasa bersyukur ya, karena bisa bersama-sama mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh CGP Angkatan 9, beliau Ibu Sukiem Mindariah yang akan melaksanakan kegiatan diseminasi aksi nyata dalam pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, budaya positif di sekolah itu sangat penting bagi peserta didik. Dikarenakan apa? Bahwa budaya positif yang akan diterapkan oleh calon guru penggerak itu perlu diimplementasikan, diterapkan di sekolah agar para peserta didik itu bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan lebih baik lagi, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang diharapkan. Apabila melakukan kesalahan tidak terulang-ulang kembali dan bisa diatasi atau bisa meniru kepada peserta didik lain yang sudah memiliki budaya positif yang baik. Bapak Ibu yang kami banggakan, kegiatan ini nanti kami sangat berharap ya dapat dapat dilakukan juga oleh Bapak dan Ibu guru yang lain yang pada saat ini belum mengikuti program guru penggerak seperti beliau Bu Sukiem Mindariah dalam hal ini yang akan melakukan diseminasi aksi nyata. Semoga dengan adanya kegiatan ini akan memotivasi rekan-rekan guru yang lain, khususnya ya di SD yang Ibu Win pimpin, yaitu di SD Negeri Kalijaran 2, dan tentunya di SD kami ya selaku rekan yang ada di SD Kalijaran 1, dan umumnya untuk pendidikan di sekolah dasar tingkat Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, lebih luasnya di Jawa Tengah ini. Demikian kurang lebihnya yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mari kita dukung kegiatan ini dengan baik, dengan semangat, semoga membawa manfaat. Terima kasih, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Sukiem Mindariah tadi atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia,
Acara selanjutnya adalah acara penyampaian materi penerapan budaya positif oleh Ibu Sugiem Widariah, SPDSD MPD, Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terlalu tegang ya, saya sendiri sudah tegang. Kalau jenengan ikut tegang gimana masuknya? Assalamualaikum. Jadi nanti ilmunya mana tidak masuk, kita bersenang-senang saja untuk hari ini. Semoga pemahaman yang saya dapatkan, pengalaman yang sudah diterapkan bisa kita pahamkan bersama sehingga bisa pengalaman ini menular menjadi sesuatu yang baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan. Terima kasih kehadirannya. Semoga panjenengan semua sehat selalu sampai nanti selesai juga seterusnya. Hari ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif. Matur nuwun khusus RT dan tadi. Mohon maaf ya, ini ada. Monggo Ibu. Sebelum kita mulai, coba kita ucapkan selamat pagi dulu ya. Selamat pagi, siang, sore, malam, pagi lagi, bisa nggak? Kita coba ya. Selamat pagi, siang, sore, malam, pagi lagi. Berharap kita bertemu pagi, siang, nanti sore kita ketemu lagi, dengan sore kemudian ketemu di pagi lagi sampai waktunya kita kembali. Kapan ya? Nanti ya, tunggu kita tua ya. Tunggu bahagia dulu. Kenalkan, sebenarnya mau kenalan tapi malu saya mending mengenalkan fasilitator saya, yaitu Ibu Sri Gunanti. Beliau itu korwil di Kabupaten Wonogiri. Sri Gunanti, SPD MPD, sementara pengajar praktik saya yaitu Ibu Ika Agustianisi STMPD, dia guru matematika di SMA Alisha Cilacap. Nah, hari ini tujuan panjenengan berkumpul di sini saya undang itu untuk medeni banget kan ini fotonya. Tujuannya adalah saya ingin berbagi konsep budaya positif dan berbagi pengalaman tentang penerapan budaya positif. Sebenarnya tujuan dari pendidikan itu adalah nantinya membuat manusia itu menjadi berbudaya. Jadi yang kita lakukan adalah membiasakan sesuatu yang baik sehingga nanti menjadi budaya yang baik pula. Nah, apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Nanti kita bermain-main, apakah kita itu sebenarnya bisa dikontrol oleh orang lain apa tidak? Budaya positif berdasarkan penerapan tahapan Bagja. Bagja itu visi dan misi mungkin sudah pernah pada saat diseminasi visi misi panjenengan sudah pernah mengikuti. Itu muncul pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini tentu saja akan menimbulkan rasa aman. Kalau yang nggak aman-aman itu berarti belum positif. Kemudian nyaman pada murid, tapi kalau pada guru, iya juga harusnya. Kalau muridnya nyaman, harusnya gurunya ikut nyaman. Pada saat kamu bahagia, aku pun bahagia. Dalam proses pembelajaran. Dan budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencinta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ini pentingnya menjadi merdeka. Kita itu seringkali itu merasa tidak merdeka. Merdeka itu apa sih? Bukan bebas sebebas-bebasnya. Merdeka itu apa? Nanti kita cari makna dari merdeka. Budaya positif akan mendorong murid untuk memerdekakan gurunya dan orang lainnya, dirinya dan orang lain untuk menjadi pribadi yang unggul, inovatif dan berbudi luhur. Budaya positif membekali murid agar siap untuk menghadapi perkembangan zaman. Apa iya?
Mari kita lanjutkan untuk kita coba permainan. Wah, sekarang kita bermain. Permainannya adalah ini ya, satu orang nanti AA-nya saya pilih Pak Sudi lah ya. Pak Sudi. Dia akan paling sulit ya untuk diambil hatinya ya. Jadi ini saatnya untuk para ibu-ibu bagaimana caranya membuat Pak Sudi melakukan sesuatu sesuai. Ya, tugasnya itu dengan ya. Ini ada kertas. Tolong tuliskan sesuatu yang paling membuatku bahagia. Saya mau pilih Pak Sigit dari tahun Pak Sigit. Saja yang sudah buat imannya. Pak Sudi, tuliskan apa yang membuatku paling bahagia. Lalu simpan ketahukan tanganmu. Bagaimana Pak Sudi, siap? Siap ya Pak Sudi? Tulis. Sekarang tugas ibu-ibu untuk meraih Pak Sudi. Jiro lupa malam tuh sama 10 ibu-ibu akan meraih. Kalau 10 perempuan gagal, kita coba laki-laki bestinya. Kalau gagal juga jadi kebangetan gitu. Tulislah sesuatu yang menurut Anda itu membuat Anda paling bahagia. Aku itu bahagia kalau ketemu denganmu. Contohnya, kalau ayo siap-siap, rahasia. Jangan dikasih tahu dong Pak Sudi. Tulisnya yang bagus gitu loh Pak Sudi. Saya sekali mengintip, saya. Jangan-jangan Pak Sudi tidak tahu apa yang membuatnya bahagia ya. Agak repot juga. Ayo Pak Sudi, semangat. Setelah itu dikepalkan, taruh di tangan. Jangan biarkan semua orang tahu. Nanti kalau isinya pengen kado, siapkan kadonya. Pak Sudi jangan lama-lama mau membuat bahagia kok lama gitu loh. Aduh. Yes. Ya, 1, 3, 1. Tiga, 2, 1, 3. Sudah Pak? Genggam dong. Rahasia dong. Genggam dong. Waduh, Bu nggak tahu sekali apa yang membuat Pak Sudi bahagia. Waduh, sudah. Gini loh Pak Sudi. Sembunyikan, oke? Saya sih taunya Pak Sudi bahagianya itu kenapa gitu ya, tapi takut. Oke? Ya Pak Sudi. Yuk coret-coret Pak. Oke. Yang membuat Sigit bahagia. Apa yang paling membuatmu bahagia Pak Sudi? Sudah, digenggam dong Pak Sudi. Dan terus disembunyikan ya. Sila. Gitu. Oke. Tadi kertas kok. Kertasnya gimana nih? Aduh. Rupanya bahwa mengontrol diri sendiri itu juga sulit ya. Aduh. Nanti teman yang lain itu akan mencoba segala cara. Panjenengan bisa menggunakan Sudi, tolong dong gitu boleh. Apapun. Atau boleh juga dimarahi. Diancam silahkan. Nih, boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, menawari, silahkan. Sudah belum Pak Sudi? 4, 5, 6, 3, 7, 6. Allah. 7.
Jilid. Sudah, tolong digenggam erat-erat Pak Sudi. Ya, sudah yakin? Itulah yang membuatmu paling bahagia, yakin? Yes. Nah, monggo. Sekarang tugas ibu-ibu untuk Pak Sudi bertahan. Jangan sampai kamu membuka. Belum bisa membuka maksud. Pak Sudi, boleh minta waktunya sebentar? Siap. Kalau boleh tahu, Oh ini dong. kalau boleh tahu, itu yang ditulis Pak Sudi itu apa ya? Kenyataan. Ternyata cukup hanya bertanya saja dia sudah membuka. Perlu dan ngeru ini Apa dong? Dan itu yang diinginkan itu apa sih Pak Sudi? Jangan jawab dong Pak Sudi. Ini gagal ini mainnya gagal. Ayo gantilah. Ganti. Baiklah, dia mah gampang banget. Pak Sudi, apa yang ada di tulis itu yang mana? Aduh, apa betul coba lihat? Bukan, ini bukan. oh berarti bukan. Kalau begitu, misal seandainya Pak Sudi, kalau saya ingin mengetahui apa yang Pak Sudi tulis, seandainya kalau saya tawar dengan uang 1 juta, kira-kira mau diberikan apa tidak? Wah, belum. Kalau saya tambah lagi. Bagi belum. Kalau begitu tambah lagi yuk. Bagaimana kalau saya tambahkan kios dengan seorang penjualnya sekalian? Aduh, jangan. Bagaimana Pak Sudi? Mau menukar dengan harga tersebut? Pak Sudi boleh berhenti. Pak Sudi ingat kiosnya yang punya perempuan cantik. Wah, Mas belum punya pasangan. Gimana Pak Sudi? Kayaknya tak dusta itu. Oh, berarti perlu yang real. Oke, kalau tadi 1 juta, saya tambahkan nomor 1 lagi jadi 10. Gimana Pak Sudi? Kira-kira mau nggak coba, saya ingin tahu apa yang Pak Sudi tulis. Gimana Pak Sudi? Lumayan 10 juta, nanti bisa buat jalan-jalan 1 minggu itu cukup loh. Di hotel mewah. Tambahin mau lagi. Kalau tambahin, kalau tambahin lo lagi, tambahkan 2 lagi yuk. Jadi berapa itu sudah? Hampir 100 juta lebih kan? Yuk, gimana kalau 100 juta lebih? Bisa beli tanah. Gimana Pak Sudi? Hanya untuk sebuah kertas dan tulisan ditukar dengan 100 juta gimana? Ya bisa. Nah, ini rupanya uang adalah segalanya ini. Aduh, kau nggak nolak Pak? Apa saya Itu nanti kalau dibohongin gimana? Hitam di atas putih apa enggak ini? Coba Bu Ratna, coba itu tadi sampai situ ternyata dia oke, ternyata uang itu bisa meluluhkan untuk membuka ya, coba Bu Ratna coba dong. Rayu Pak Sudi supaya membuka ya, bukan bilang iya dan tidak, supaya buka dong Mas, buka dong gitu loh. Dibuka, bukan ya, dibuka, iya dibuka, bagaimana? buka semua kau kan sekali. Kalau lagu biasa Bu Ratna. Lutis. Coba Ibu Ratna. Untuk Pak Sudi, ada tawaran dari saya. Suami 2. Bagaimana kalau kertas tersebut saya tukar dengan
saya tukar dengan, saya kenalkan dengan seseorang yang yang pasti disukai. Kamu tahu Pak? Sering curhat Pak Sudi. Gimana Pak? Gimana Pak? Bagaimana? Kalian kan saya. Ada ibu Ayah kan bukan ibumu. Ayo mau enggak Pak? Dikenalkan ini. Jadi kenal. Ya bisa. Oh itu yang paling ngebut. Iya. Siapa ya? Sudi, tolong dong dibuka dong Pak. Oh ada buku HP malah tuh. Apa sih yang membuat Anda sangat bahagia? Itu tadi kenalan ya. Apa coba? Coba. Apa coba? Bahagia ketika Orang lain susah. bisa merasa nyaman di keramaian. Tangan dong. Berarti hari ini Anda bahagia dong. Bahagia? Bahagia dikasih bakso. Aduh, ya. Ternyata, wah ini dia. Nah, apakah B membuka kepalanya? Akhirnya dia membuka dengan berbagai bujuk rayu. Akhirnya membukanya itu mungkin motivasinya karena diberi uang atau karena dikenalkan dengan seseorang yang dia sukai, kayak gitu ya. Jadi kepala itu terbuka, itu tergantung siapa. Yang membuka siapa? Yang membuka siapa? Pak Sudi. Kalau Pak Sudi tidak mau buka, ini kepala Pak akan terbuka enggak? Nah, dari situ kita dapat mengambil beberapa kesimpulan bahwa tentulah kita sendiri yang pegang kontrol atas kepala kita. Apakah kita membuka atau menutup, kita buka atau tutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri masing-masing. Jadi kita mau jadi baik, mau jadi tidak baik, mau jadi orang yang sangat mungkin Islami atau orang yang sangat tidak baik sekalipun, itu sebenarnya tergantung pada diri kita sendiri. Dan sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Mungkin Pak Sudi senang ya kalau ada duit banyak ya, mau bikin rumah ya, obat menikah ya. Aduh, itulah makanya kalau ditawarin uang dia mau saja. Terus ditawari pasangan dia juga mau karena belum punya pasangan. Coba kalau ke saya, Bu, coba dibuka dulu nanti dikasih suami baru. Oh tidak. Jadi ada miskonsepsi tentang makna kontrol dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Kadang-kala guru itu merasa bisa kontrol murid itu kan malu-malu banget karena aku simulan. Nek aku guru nih muridnya mah. Guru merasa bisa mengontrol murid. Maksanya ya, ini padahal adalah sesuatu yang salah, konsep yang salah. Guru itu sebenarnya tidak bisa mengontrol siapapun. Kenapa murid bisa terkontrol? Karena murid mau atau menyayangi guru, merasa utuh dengan guru, merasa ingin belajar dengan guru. Kemudian apalagi ini? Yang kedua adalah semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dikiranya pada saat kita melakukan penguatan positif, aduh Mas kamu hebat sekali, kalau begini terus kamu luar biasa, dia akan seperti itu terus menerus. Tidak. Dia melakukan itu karena dia mau. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi seringkali itu apa yang kritik yang menguatkan ini ya, yang membuat orang merasa bersalah. Contohnya, kamu sih kayak itu saja nggak bisa, itu saja tapi kamu bisa, kok kamu nggak bisa, kamu itu aja sekali, kamu harusnya lebih bisa. Itu tidak bisa
mengingatkan atau mengontrol orang lain melakukan sesuatu yang lebih baik. Malah semakin biasa mau suka sama murid itu ya silakan, saya tidak disukai tidak masalah. Oke. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Siapa yang sudah jadi bapak ibu? Panjenengan Bu Nanti. Bu Nanti sudah jadi ibu ya, sudah jadi orang tua ya, orang dewasa. Bisa nggak maksa putra panjenengan harus A, harus B, harus C? Bisa tidak? Ya bisa. Contohnya? Contoh memaksa anak maksudnya Ya. ya misalkan anak saya kan masih kecil, yaitu kalau suruh belajar lah ya, dia itu mesti menggambar. Nah kalau misalkan belajar itu hanya menggambar saja kan nanti dia itu tidak paham materi yang diberikan guru. Jadi saya sedikit memaksa agar anak saya itu tidak hanya sekedar menggambar tapi membaca atau belajar gitu. Caranya ya dengan memberikan hadiah nggak usah yang besar-besar ya, maksudnya diberikan mungkin motivasi pintar ya gitu. Anak itu udah Bahwa yakinkah itu sebenarnya memang bisa mengontrol putra panjenengan untuk menjadi yang jenengan inginkan? Yakin nggak? Ya belum lah. Andai kata itu kita hentikan, apakah dia akan melakukan hal yang sama? Ya dia akan melakukan hal yang sama, yaitu dengan kita berulang-ulang lah, namanya anak itu pasti. Jadi, oke, di bagian ini kita temukan miskonsepsi bahwa orang dewasa itu ternyata tidak memiliki hak untuk memaksa. Namun dalam pendidikan memang kita kenal sebagai pembiasaan itu harus dipaksa dulu. Pada saat usia 7 sampai 14 tahun itu anak seperti di penjara, diminta untuk melakukan A, B, C sehingga dia menjadi terbiasa sehingga menjadi membudaya. Namun sebenarnya orang dewasa tidak punya hak untuk memaksa. Dan pada saat anak melakukan sesuatu itu dikarenakan dia punya koneksi yang kuat dengan kita. Misal, anak, kamu adalah ibuku yang tersayang, maka aku akan lakukan apa yang kamu inginkan. Begitu ya. Oke, lanjutkan. Saya agak itu kalau agak Nah, bisakah kita mengontrol seseorang? Bisakah kita mengontrol seseorang? Dalam teori kontrol perubahan paradigma stimulus respons bahwa pada dasarnya pada saat kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita itu tidak bisa. Ya, maaf, halo. Pada saat kita mencoba pandangan yang sama, Bu, cilok itu enak. Contoh, mungkin satu orang kan bilang, iya enak banget, satu lagi enakan bakso, kayak gitu ya. Lah mie ayam lebih enak gitu. Kita nggak bisa kontrol itu semua cilok enak gitu. Orang tidak akan mungkin mengatakan cilok itu enak semua. Kemudian, bagaimana caranya untuk mengontrol orang lain? Adalah dengan berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah ini, kita jangan mencoba-coba orang lain itu masuk ke dunia kita, tapi berusaha, andai saya menjadi kamu, bagaimana perasaanmu? Apa yang kamu rasakan? Jadi kita merasa empati. Pada saat empati itu terhubung, maka mau tidak mau orang lain akan melakukan sesuatu yang kita inginkan karena kita terkoneksi. Kemudian perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Nah, satu kesalahan tidak bisa membuat kita kemudian menjustifikasi seseorang itu buruk sepenuhnya. Satu kesalahan tidak bisa analogikan bahwa dia adalah orang yang buruk. Mungkin dia hanya hilaf, atau dia hanya lupa sesaat, atau dia tidak tahu. Nah, bagaimana kita memahami bahwa ini adalah cara kita mengontrol adalah setiap manusia itu pasti melakukan sesuatu, perilaku itu pasti punya tujuan. Tujuannya itu entah baik, rasional, irasional, itu tetap ada. Yang selanjutnya bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Misal, Pak ini bilang, Pak Sidik, ayo Bu kita ke kantor contoh. Terus Pak Sudi, ayo kita ke Lipat.
ini lagi, ayo kita ke. Saya sebenarnya tidak ada yang bisa mengajak saya kecuali saya mau. Nah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi atasan tuh nggak bisa itu kontrol guru-gurunya kalian harus datang tepat waktu jam 7 nggak bisa. Yang mau datang tepat waktu ya gurunya sendiri. Jadi aslinya itu seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain ini ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau sudah, Mas, tolonglah Mas, Mas, tolonglah Mas, Mas, tolonglah Mas, dibuka ya Mas, Mas, sudah ya, buka, gitu ya. Itu tidak akan berhasil. Jadi harus ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mas lah buka, aku tambahin, Mas, gitu ya. Lalu bisa mungkin ada koneksi, jadi dia mau melakukan sesuatu. Model berpikir, oh ya gitu ya Mas, buka dong. Model berpikir menang kalah. Jadi, gua tuh kalah karena ngomong hebat, mau sama kayak gitu ya, itu enggak ada. Harus ada win-win solution karena manusia itu punya kepentingan yang harus kita pahami. Terima kasih atas bantuannya Pak Sudi, ya Allah. Nih ya, kita belajar kita kan disiplin. Kok selalu disiplin terus kamu harus disiplin ya. Disiplin itu disiplin. Manut aturan disiplin. Ternyata disiplin artinya apa ibu-ibu bapak-bapak? Belajar. Keliru apa wis? Keliru. Itulah alasan disiplin itu menjadi lebih baik. Artinya belajar menjadi lebih baik. Itu sebenarnya disiplin. Belajar menjadi lebih baik. Nah, ini kata disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dihargai? Lanjutkan. Soalnya begini amat ya. Makna kata disiplin sering berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Nah ini seringkali suruh patuh ya. Jadi disiplin itu kamu harus patuh. Harus pakai sepatu hitam, Gak ada alasan pakai coklat, kuning, merah. Gak ada alasan. Suatu hari disuruh, nah besok pakai sepatu merah putih ya. Katanya suruh pakai sepatu hitam, aturannya Bu Guru. Ya besok merah putih, itu kan nakal. Marem guru nege. Muridnya yang ubah. Aturannya apa, pelaksanaannya apa. Ini seperti ini, tidak. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Maksa. Ayo Mas, tengah. Ayo kamu kasih baris rapi, orang rapi, mundur, gitu. Sepertinya tidak nyaman. Suruh mundur ya senang ya. Mundur. Bukan dengan apa yang kita hargai. Menghargai orang lain itu kelihatannya mudah tapi sulit. Pada saat kita menghargai diri sendiri, pada saat itulah kita siap untuk merendahkan orang lain. Buat hari ini, pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan universal pada dasarnya di dunia ini yang kita kejar adalah semua kebaikan. Mau mati aja mintanya yang baik-baik. Gak mau itu pakai mori yang lusuh-lusuh ya, maunya yang baru. Udah ditukok kasih anyar. Ada gerbahin film ngomong, malu mah ini kurang anyar orang film ngomong. Ya itu udah mati aja kayak gitu. Apalagi masih hidup. Kejarannya ini sebuah kebaikan. Nilai kebajikan merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Apa sih yang pengen kamu capai? Pak. Pak Sudi. Bahagia dengan akhirat. Kayaknya hitam nih semuanya nih. Iya. Bahagia dunia akhirat, bahagia itu dapat mencapai apa yang kita inginkan. Ternyata kita inginnya balon kuning, hijau, merah, kuning, lalu semuanya kita mau. Semoga kita bisa mendapatkan semua yang kita inginkan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsipnya akan terbangun. Penting bagi kita membangun motivasi di dalam diri. Seringkali kita tidak punya alasan, tidak punya keinginan, tidak punya motivasi, hopeless, putus asa. Apa yang aku kejar, aku pun tak tahu. Waduh, bagaimana dengan murid-murid kita yang masih kecil? Tanya
cita-citamu apa? Nggak tahu Bu. Kenapa nggak tahu? Lah waktu aku yang duwe, waduh. Bangun motivasi intrinsiknya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan mulia diinginkan. Nilai kebajikan itu kita sekarang kenalnya profil pelajar Pancasila. Ini nyanyi baik lah itu daripada ngantuk ya. Profil pelajar Pancasila, ayo puji. Ayo, pelajar. Semakin kalah semakin baik ya. Iya. Pelajar Pancasila. Ayo tahu ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ternyata bahkan tulisan seperti ini tidak mampu mengontrol seseorang. Nah, itu adalah bukti. Lanjut. Nilai kebajikan universal. Ini ada banyak hal ya. Ternyata itu ini. Toleransi rasa hormat silakan dibaca. Nanti boleh baca. Empati ini yang nggak ada ini empati yang ini. Rumah saku muridku gue nggak sampai PR 5 bocah kalau tidak diberi PR setiap hari itu nggak belajar. Seperti itu nggak belajar. Lah, padahal kita nggak merasakan itu. Anak sudah bangun pagi. Nang sekolah ngantuk petang kencot sangune mung 2000 lah ora usah kita kudu pinter. Tidak adanya empati antara guru dan murid mengakibatkan muridnya kemudian tidak punya empati kepada guru. Sulit dikontrol, dia malas-malasan, dia kemudian memilih untuk tidak mengerjakan PR dan lain-lain. Keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Nah itu. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya dan lain-lain. Ini banyak nilai kebajikan, semuanya baik. Malah mencari yang buruk sih ada, tapi janganlah. Baik, Bu, keterampilan hidup nih yang penting ini nih. Biarpun tidak begitu pintar. Nah, kalau aku pintar itu anaknya orang bodoh. Orang yang mengaku dirinya pintar itu berarti bodoh. Camkan itu baik-baik. Yang aku pintar itu berarti bodoh. Kalau yang aku bodoh kadang-kadang itu pintar. Gitu. Atau mungkin betul-betul bodoh, tapi dia lebih tahu diri. Itulah kelebihannya orang yang merasa bodoh. Ya, dapat dipercaya. Pak, bisa dipercaya orang Pak? Oh, sudah. Lurus hati. Apa hatimu lurus? Lurus hati yang jujur. Pendengar yang aktif. Nah, banyak orang tidak mau mendengarkan, termasuk saya ngomong baik, nggak mau dengar. Ya, kemudian tidak merendahkan orang lain. Jangan dikira orang yang memiliki sesuatu yang lebih dilihat dari kita, lebih rendah dari kacamata kita atau mata kita itu nilainya juga lebih rendah. Kadang-kadang dia malah lebih baik daripada kita. Pakaian kita saja yang lebih baik, tapi mungkin mereka lebih baik. Memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri, sudahkah? Memberikan yang terbaik dari diri, sudahkah? Kalau punya uang 5.000, sudahkah Anda menyisihkan 1.000 untuk membuat diri Anda bahagia? Apa lupa mangewan yang tidak namung liya kabeh dewek orang? Pentingnya mencintai diri sendiri. Petunjuk hidup, peduli, penalaran, berdasarkan keberanian, pengetahuan dan lain-lain. Oke. Jadi ada juga the 7 essential virtues building moral intelligence. Apa gue? Empati. Dicari lagi empati. Penting bagi kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Masuk ke dalam dunianya. Bagaimana rasanya menjadi dia, betapa sakitnya dia, betapa susahnya dia, terutama murid-murid kita. Ya, suara hati. Kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, jadi ada motivasi. Motivasi itu ada dua. Kita sudah pahami bersama ada dua. Internal itu dari dalam, eksternal itu dari
luar. Yang dari dalam contohnya apa Pak Sudi? Pak Sudi saja lah ya. Ini tadi bilangnya tidak nyaman dalam keramaian. Tuh, ternyata ini faktor eksternal Pak Sudi. Ternyata saat kamu menginginkan kenyamanan itu adalah keinginan yang dari luar. Nih. Kemudian apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan apa yang terjadi kalau aku tidak melakukannya, cuma pasti berantakan. Yakin sekali Anda untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kemudian apa yang saya dapatkan apabila saya melakukan? Kadang-kadang gini dong, lah sudah jadi guru rajin-rajin, muridnya pinter, apa yang saya dapatkan? Gaji saja tidak cukup pada boy gajiannya, itu ya. Itu yang harus diubah. Pada saat Anda baik, maka mungkin masyarakat akan kemudian menilai, kemudian membawanya dengan ke dalam hati mereka. Guru si paling main di SD itu adalah Pak Sudi. Tepuk tangan dong. Motivasi internal. Nah, ini yang jarang kita lakukan. Sebagai manusia, kita jarang memiliki motivasi di dalam diri. Kelihatan putus asa gitu ya. Ini menghargai diri sendiri. Kalau bukan saya sendiri, siapa lagi? Kamu kok minta dihargai orang lain? Tidak mungkin lah kamu sendiri tidak menghargai dirimu sendiri. Tuh, 2. Insan sesuai harapan kita. Mau jadi apa saya? Mau jadi apa saya? Saya akan menjadi orang yang seperti apa? Saya itu mau jadi orang seperti apa? Yang dihargai orang lain. Iya kalau dihargai, kalau tidak kecewa dong. Dia jangan terus mikir. Lantas, merdeka, merdeka. Ayo, saya merdeka, merdeka. 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 Ternyata merdeka itu bukan bebas dari penjajah saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, tapi tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi kalau hanya kepala Anda, kepala sekolah Anda yang memerintah, kayak bocah yang diulang sih bener, terus tebet diulang, gue jenengan bukan makhluk yang merdeka. Mani murid deh, kamu kalau tidak mengerjakan saya hukum 10 kali lipat dari ini, itu dia tidak merdeka. Tapi cakap buat pemerintah diri sendiri, ini yang sulit. Tangesuk, mulah awan baik. Ini yang sulit ini. Jadi tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Aduh, ini adalah judul yang luar biasa. Saya dihukum oleh penghargaan. Betapa penghargaan itu juga menghancurkan. Jangan cuma dipuji-puji ya, kadang-kadang pujian itu hoak. Pada saat Anda terlena oleh pujian, saat itu juga hukuman datang. Waduh, Pak Guru gagah sekali gitu ya. Pak Sudi gagah sekali, Pak Guru hebat sekali Pak Guru. Hoak. Ternyata muridnya hanya pengen besok nilainya jadi 75. Itu hoak. Jangan percaya dengan pujian ya. Tapi percayalah pada nilaimu yang luar biasa itu. Oh, jangan percaya. Tapi juga jangan kemudian underestimate diri sendiri. Dia bohong, dia memuji saya tidak ada harganya sama sekali. Oh tidak, harga dari saya itu lebih tinggi. Sombong itu perlu, tapi ya jangan kesombongan. Itu percaya diri. Bentuk program kebajikan apresiasi, beri pengakuan secara khusus. Pak Sudi, Anda hebat sekali. Khusus, semuanya yang terhormat, baik sekali kalian. Nah, itu tidak khusus ya. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Saya bangga terhadap saya bangga. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Si sering-sering si kemutan yang paling pintar, karena si paling embuh. Si paling pintar
ingat ya, dia paling pintar, dia hebat, dia ini, dia memang mampu, dia itu begini. Kamu itu hebat sekali. Tapi kita jarang bergantian. Bahkan murid yang tidak bisa apapun sekalipun dia hebat. Semakin dia tidak bisa apapun dia hebat. Mengapa? Dia itu berusaha keras, itu lebih keras daripada anak yang bisa. Mau coba? Buktikan. Bagaimana anak yang cerdas dengan anak yang kurang cerdas, misal ya, mengerjakan satu soal yang sama. Anak cerdas kerentok, klik, selesai. Tidak ada saya lihat ya. Hebat sekali, kamu 5 menit tidak ada, kamu selesai. Yang ini was keperingan, terus sampai tengah-tengah caranya dia sudah betul, tapi sampai akhir dia salah. Apa yang akan kita katakan kepadanya waktu habis dia belum selesai tulis dia salah. Apa yang kita katakan biasanya? Salah, tidak salah. Padahal dia sudah sangat hebat. Betapa usahanya itu. Kalau kita masuk menjadi dia, bagaimana kalau kita menjadi orang bodoh itu? Bagaimana maafnya bodohnya? Tidak bisa. Bagaimana kalau saya menjadi murid seperti dia? Kurang bisa. Bagaimana dia berusaha sampai pria pun berusaha memahami pun tidak paham. Betapa sakit hatinya saya ketika dibilang Anda tidak bisa. Padahal wah kamu sudah hebat sekali sampai sini, hebat sekali sebenarnya kamu bisa ini tinggal begini, ya betul. Bisakah kita masuk ke dalamnya? Satu-satu ya. Jadi jangan yang atas sama lo. Beri pengakuan secara konsisten. Kamu murid saya, selamanya kamu murid saya, tidak ada diskriminasi. Kamu murid saya, selamanya kamu murid saya. Ya ada itu pada saat dia baik, wah itu murid saya itu baik dia, benar dia lomba, dia murid saya. Pada saat murid kita kemudian lakukan hal yang tidak kita inginkan, bu muridmu, wah murid dia lomba, tidak diakui, tidak mengakui secara konsisten. Biarlah dia memang murid saya yang salah dalam didiknya, bisa tidak? Kayaknya sulit itu. Fokus pada proses. Terpenting adalah membentuk perkara hasil. Bismillah. Oke, pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya itu. Kita jarang sekali kalau dengan siswa itu bilang, nanti saya perhatikan kamu itu diam saja, ada apa ya? Kamu belum makan ya kemarin ya? Kok pernah tanya, wingar nangis, serap minuman. Itu kita jarang kan itu. Pada saat menolong murid baru di kelas kita itu ya, ada murid baru udah ditolong. Kemarin saya perhatikan kamu menolong itu ya temanmu ya, kamu baik sekali. Nanti selalu ya kamu tolong temanmu. Jadi dia akan selalu menolong. Saya menghargai kepedulianmu. Dia itu di kelompok selalu memberikan ya. Kalau tidak bisa gini loh, dia tidak menjadi pemimpin yang arogan. Wah itu perlu. Terima kasih untuk kebaikan panjenengan untuk hadir di acara ini. Diakui, perasaan diakui itu luar biasa loh. Itu. Hukuman atau konsekuensi? Ayo kita jawab bersama. Tepuk tangan dong. Ayo kita jawab bersama. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Asik. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan berkata, habis tahu ini ya bu. Saya tidak akan latih tetap bersambung. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan. Hukuman. Murid diminta push up. Hukuman. Lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Coba ada yang pegang mic yang lebih keras. Saya tahu Anda ngantuk, tapi saya juga mau ngantuk. Tapi kalau saya ngantuk, saya tidak bisa menyampaikan materi. Itu masalahnya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat 10 menit untuk pelajaran berjauhan. Konsekuensi. Oke, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar.
Apa ya? Oh, mari kita belajar. Membuat anak sakit fisik maupun hati. Apakah? Nah, ini kembalikan ke diri sendiri. Rasa empati itu harus tumbuh di dalam diri guru dan juga murid. Bagaimana guru merasakan menjadi murid? Bagaimana jika saya menghukum dia? Bagaimana rasanya? Bagaimana saya saat mengatakan kamu itu jahat? Tidak bisa sama sekali. Sakitnya saya dikatakan itu. Jadi kita tidak akan menyakiti murid. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ini juga ia tidak nyaman. Apalagi kalau orang lain tak tahu betapa memalukannya. Anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai kedisiplinan pada saat mendapat konsekuensi paksaan. Pada saat ini hukuman dan lain-lain. Oke, Bapak? Nah, untuk mengatasi hal-hal tersebut, maka penting bagi guru untuk melakukan restitusi. Ini bukan retribusi ya, tapi restitusi. Ini adalah sebuah istilah saja, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi ini bisa dilakukan kepada murid, bisa juga dilakukan kepada guru, atau bisa dilakukan kepada orang lain sebenarnya, tetapi lebih kepada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Jadi tidak bisa merestitusi murid kalau hanya gurunya saja atau muridnya saja. Guru dan murid harus bersama-sama untuk memperbaiki perilaku siswa dan juga perilaku guru tersebut, membuat diri lebih sabar dalam menghadapi anak-anak. Nah, ini sudah ya, hukuman, konsekuensi, restitusi, itu perbedaannya. Hukuman itu sifatnya negatif lah, tidak baik lah. Kalau bisa ya jangan apa-apa dihukum. Kasihan betapa sakitnya badan dan hati ketika dia setiap kali dihukum. Salah simpen dihukum, salah simpen dihukum. Kalau salah banyak hukum kayak gitu. Ayo para kesel gurunya yang hukum. Sampai benar ya gurunya ya, dia benar gitu. Kemudian netral untuk konsekuensi dan restitusi itu lebih bersifat positif. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Jadi kesalahan itu tidak bisa ditebus, saudara-saudara. Kesalahan itu tidak bisa ditebus. Itu habisnya itu juga tidak bisa dihapus, tapi hanya kita perbaiki. Taubatan nasuha kata Pak Sudi itu ya. Iya, udah tobat. Saya tidak bisa itu rasa sakit hati itu. Perbaiki hubungan ini paling sulit, itu memperbaiki hubungan itu paling sulit. Apalagi kalau hubungannya sudah rusak Pak Sudi. Oh, sulit sekali Pak Sudi. Jangan udah jadi mantan kata Pak Sudi. Oke, tawaran restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kayaknya sudah mulai itu ya, sudah mulai lelah. Kita apa dulu ini? Kita nyanyi ya, nyanyi dulu yuk. Nyanyi apa? Balonku ada 5 lah. Iya. Coba berdiri ya. Coba 5-nya gimana? Balonku ada 5 saja lah. Balonku ada 5 dor. Iya. Jangan nanti setiap kali terakhir itu bilang dor ya. 1, 2, 3. Balonku ada 5 dor. Rupa-rupa warnanya dor. Hijau, kuning, gelap, muda, merah muda dan biru dor. Terus balon
tidak harus memakai sepatu hitam. Terus apalagi datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Semakin seperti itu kan datangnya 15 menit setelah pelajaran dimulai. Ya, lanjutlah. Jadi perlu adanya motivasi intrinsik. Apapun aturannya, itu ada mitos bahwa peraturan itu ada untuk dilanggar. Maka dari itu jangan buat peraturan lagi di kelas, tapi buatlah keyakinan kelas yang membuat siswa itu yakin bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah kebenaran yang membawa kebaikan. Nah ini gini, kalau kita baca pelan-pelan itu rasanya bagaimana gitu. Kalau sudah begini saya nyerah betul. Seluruh tindakan manusia itu pasti punya tujuan tertentu. Ketika saya manusia, jenengan masih manusia, guru masih manusia, murid-murid juga masih manusia, maka dari situlah pasti semuanya itu memiliki tujuan tertentu untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau ada orang berbuat salah, mungkin ada sesuatu yang membuat dia melakukan kesalahan. Perilaku tidak baik atau tidak sesuai itu biasanya terjadi karena tidak terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar. Berikut lagi, ketika seorang siswa melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Banyak ya Allah. Kebutuhan dasar manusia. Ini nih saya yang paling suka yang ini nih. Love and belonging. Selalu saya kalau itu ditanya mesti kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Love and belonging. Wah, curhat saya. Lapar ya. Itu apa? Minta apa makanan ke temannya. Oh dia kurang love and belonging. Gurunya curhat. Padahal dia hanya ini survival, bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, we need food, makanan, water, air, sleep, tidur lah. Kita orang belum turun, orang belum makan, orang belum minum. Untuk bertahan hidup aja sudah susah. Harus makan, harus minum, harus tidur, harus kerja. Nah, freedom. Oh ya, udah hidup ya harus jangan tidak merdeka, harus merasa merdeka. Merdeka itu tadi apa? Tidak tergantung atas perintah orang lain dan mampu mengontrol diri sendiri. Jangan-jangan diperintah manut, kontrol diri sendiri tidak kan? Hati-hati. Power, ini power. Kekuasaan laki-laki. Nah ini nanti murid-murid laki-laki kita jangan diciptakan menjadi seorang pengikut, tapi ciptakan sebagai seorang pemimpin. Jangan buat dia itu menjadi tapi pemimpin. Laki-laki kok. Perempuan, jadikan dia anak perempuan yang sebenarnya. Bagaimana caranya? Mau belajar. Fun, ini fun. Kalau hidup kita tidak senang, nggak bisa itu. Fun, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Sudah tertawa kali ini? Sudah bermain kali ini? Bermain apa? Bermain hati. Sudah love and belonging. Ini yang masalahnya di sini nih, justru nih. Kemarin itu ada masalah di sini nih, love and belonging. Jadi kita itu berpendapat bahwa anak yang kurang kasih sayang itu akan melakukan sesuatu, suka mencari perhatian dan lain-lain. Iya atau tidak? Ya. Ini ada sedikit kekeliruan. Jadi justru anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar love and belonging yang tinggi, dia biasa disenangi oleh semua lingkungannya, biasa disayangi oleh orang tuanya. Justru dia itu yang akan menjadi bermasalah juga. Dia hanya akan mau diajar oleh seorang guru yang dia sukai. Maka karena sekarang zamannya semua anak diperhatikan oleh orang tuanya, zamannya guru menjadi guru yang disukai oleh murid-muridnya. Caranya berpenampilan yang baik, dengan menghindari hukuman, dengan menggunakan restitusi dan lain-lain, dengan menggunakan pembelajaran yang lebih benar.
5 posisi kontrol pada murid. Ada beberapa penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, and manager. Pernyataan. Ini penghukum. Ini ya, tuh. Kita sering gak diomong kayak gini sama orang? Playing victim. And then apa lagi ya? Kayaknya lo ya yang merasa bener ya, gue yang salah gitu ya. Begitu. Saya salah terus, bener. Jadi begitu nanti kalau kita selalu menyalahkanmu penghukum, pemantau. Kalau hari ini kamu hebat, saya kasih bintang. Nah kalau bintangnya habis ya dikasih. Saya sudah datang tepat waktu, saya dikasih bintang, bintangnya habis. Bagaimana coba? Nih ya, jangan ya. Lebih baik jadi manajer saja. Segitiga restitusi. Ya, menurut bosan sudah ya, segitiga restitusi tahapannya adalah validasi, menstabilkan identitas. Kadang kita itu harus memahami orang lain sehingga kita bisa mengatakan bukan kamu saja kok yang salah, saya juga pernah melakukan kesalahan, tapi gak apa-apa, kita pasti bisa menjadi lebih baik. Jangan nanti kamu salah, sudah saya tidak akan memaafkanmu. Kata-kata yang tidak perlu diucapkan. Validasi tindakan yang salah, ya sudah. Kamu begitu kenapa? Apa alasannya? Alasanmu apa? Tidak pernah tanya kita cara-caranya. Alasanmu apa? Kamu kok bisa begitu? Kamu kok bisa begitu? Jangan tanya ya, kurang guru itu apa? Jangan. Jangan pernah menanyakan kurang saya apa, tapi kamu bisa apa? Kemudian menanyakan keyakinan, kamu pasti bisa menjadi lebih baik. Lanjutkan. Oke. Ini ya, monggo bisa dibaca. Ya, lanjutkan. Nah, ini pada tahapan terakhir perlu bagi guru untuk berkata, nih, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai universitas pendidikan apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Tanyakan kepada dia supaya dia tahu alasan untuk tetap menjadi seorang yang baik dan sesuai yang kita inginkan. Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu bisa menjadi orang yang seperti apa? Nah, contoh restitusi udahlah. Nah ini kasus contoh restitusi nih. Ini amal terakhir nih ya. Perhatikan ini. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Gitu ya. Begitulah yang terjadi di lapangan. Kemudian Dino menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Kemudian menarik ke meja Anto. Nah, sampai ketiga kancing yang terlepas. Jadi bayangkan, 1, 2, 3, copot. Aduh, kasihan sekali. Pada saat itu ada guru kriket langsung mengenai mereka. Stop, berhenti. Dan membawa mereka ke ruang sekolah. Ayo, ke ruang kepala sekolah. Nah, Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya. Bukan terus marah-marah kan? Menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang merasa sedih. Waduh, mendengar itu Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ya Bu, aku cuma gitu ya. Aku sangat marah sama saya. Aku cari kancingnya, gitu. Itulah Dino bercerita. Kemudian Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi, Dino. Dan bahwa mempertahankan diri itu adalah hal yang penting. Jangan sampai anak itu tidak bisa mempertahankan diri, diinjak diam saja, dimaki diam saja. Ini bagus ini mempertahankan diri.
Namun kita perlu arahkan adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain. Coba Dino, ada cara lain nggak selain marah-marah? Mungkin lebih efektif karena saat itu Dino berada di ruang kepala sekolah. Memikir bocah pun ternyata bisa nih. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang dilakukan terhadap Uncle. Dino, kamu bisa nggak? Tidak seperti itu lagi. Maka Dino pun kemudian mengangguk. Ibu Suti berbalik bertanya kepada Anto sekarang. Nah, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu, saya sangat parah. Kalau lihat kancing baju saya copot sampai 3 ini, Bu. Jatuh berderai air mata. Lalu Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apa yang harus dia lakukan untuk mengganti 3 kancing Anto itu? Oke, Dino berpikir sejenak, mikirin anak-anak ternyata bisa berpikir. Kita coba ya besok, jangan sampai terjadi kasus lah ya. Kalau terjadi kasus, lakukan seperti yang dilakukan oleh Bu Suti. Wah, tidak tahu Bu, saya akan kembali mungkin ya Bu. Nah, Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilihat akan mudah dilepas kembali Dino, bagaimana kalau kamu menjahitnya saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang meja Anto dan menanggapi, yang mempelajari, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Oke? Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat, ini yang sering kali terlihat, bahwa setelah anak-anak itu membuat keributan, biasanya setelah mereka meminta maaf, kemudian mereka berteman kembali. Nah, hal baru apa yang merubah paradigma saya? Apa yang saya dapatkan? Bu Ratna, apa yang didapatkan setelah mendengarkan semua ini? Ada kecelakaan atas kaki belah gulita, Bu Ratna. Kita dengarkan testimoni Ibu Wiji ya. Yang saya dapatkan selama tadi Bu itu menjelaskan itu cukup benar-benar mampu membuka pikiran saya bahwa ternyata ketika ada permasalahan di sekolah itu kita bisa melakukan penyelesaian masalah tersebut dengan melakukan segitiga restitusi yang Bu Win sudah jelaskan tadi. Juga dengan melakukan segitiga restitusi itu kita bukan memberikan solusi, tapi anak itu mampu berpikir dan dia mendapatkan solusi apa yang harus dia lakukan tanpa kita itu memberikan solusinya. Betul sekali. Perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kalau perasaan jelas sangat senang, terutama di sini gembira tertawa terus. Setiap kali Bu itu menceritakan tentang berbagai macam tadi, terus dari mulai makna disiplin maupun motivasi intrinsik, yang saya lihat itu Pak Eko dan Pak Suci. Ya, itu sesuatu benar-benar ketika Bu cerita ini saya menghadap situ. Oh, seperti itu. Ada tersenyum. Dari situ juga dapat di saya ambil, maksudnya perasaan saya jelas sangat senang saya mengetahui tentang makna disiplin positif ataupun motivasi intrinsik, apa yang bisa saya lakukan agar bisa mencapai disiplin positif tersebut. Peran Among apa yang telah Anda lakukan selama ini? Kalau untuk peran Among, mungkin dari peran Among yang selalu digembor-gemborkan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu tentang tuturan, ya. Dari situ mungkin kita sudah setidaknya kita mampu mencontohkan apa yang terbaik untuk anak didik kita. Karena anak didik itu pasti melihat yang pertama dilihat pasti gurunya. Hati-hati. Ya, jadi guru itu dalam sekolah itu benar-benar seperti orang tua. Apa yang kita lakukan pasti akan sama anak didik kita pasti ditiru. Jadi untuk guru-guru semua, guru Indonesia bukan hanya di sini. Ketika kita melakukan bertindak, yang harus kita ingat adalah anak didik kita.
Alhamdulillah. Tepuk tangan, tepuk tangan. Yang harus kita ingat adalah anak didik kita. Lanjut. Nah, saya akan menjadi among yang seperti apakah? Saya ingin menjadi among yang bisa ditiru. Amin. Kita aminkan. Amin. Kita bisa ditiru, kita bisa menjadi panutan untuk anak didik kita. Amin ya Allah. Sehingga suatu saat nanti saat anak didik kita sudah menjadi besar dan dia bisa berdikari ataupun dia sukses, maka dia akan ingatkan terhadap gurunya dulu. Seperti ini, sama Bu ini saya diajarkan seperti ini. Itu yang ingin saya lakukan. Amin ya Allah. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Semoga seiring suksesnya siswa-siswa kita di kemudian hari sukses pula hidup-hidup kita. Amin. Wah, keyakinan kelas pula contohnya. Jadi nanti tidak ada lagi ya di latihan, nanti latihan buat keyakinan kelas. Caranya itu di list itu tata tertib. Datang 15 menit tepat waktu. Nah, jadi saat kemudian diganti menjadi datanglah ke sekolah tepat waktu dan lain-lain. Jadi gunakan kalimat yang bernada positif. Bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas pikir. Jadi dilarang mencontek, enggak. Bersikap jujur. Jangan berisik di dalam kelas, ora. Bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Lanjut. Bersikap sopan dan menghormati guru. Ya jangan cuma muridnya saja yang diminta menghormati guru. Tugas guru juga menghargaimu. Nah, lanjutkan. Terus silahkan panjenengan buat keyakinan kelas, caranya, peraturan kelasnya di nanti diminta peraturan kelas ya apa saja ini ya, atau kita rubah menjadi kalimat yang lebih positif, kita rubah. Nah, itu akan menjadi keyakinan kelas. Banyak nilai-nilai kebajikan yang akan didapatkan. Kemudian setelah keyakinan kelas jadi, ditempelkan, ditaruh di tempat yang mudah dibaca oleh siswa. Ya, lanjutkan. Terima kasih. Alhamdulillah. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Sorak hore, hore. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kita kebaikan. Alhamdulillah. Terima kasih atas semua perhatian. Semoga kita bisa menerapkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara penyampaian pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Ibu Sukyum Windaria SBDSD MBD. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.